Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kita di semester genap. Pada semester genap ini kita mulai dengan bab 4, yaitu perbandingan, di mana kita ambil materi skala dan perbandingan, yaitu materi semester genap SMP Negeri 1 Magelang, pertemuan yang pertama. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, setelah mengikuti pembelajaran diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan, menghitung faktor skala pada denah dan gambar berskala terhadap keadaan sebenarnya, mengenal perbandingan, menentukan perbandingan antara dua besaran yang sejenis dan tidak sejenis, dan menyelesaikan perbandingan. Kita mulai yang pertama, yaitu pengertian skala sebagai suatu perbandingan. Pada waktu anak-anak masih di SD, pastinya sudah pernah mempelajari materi ini, yaitu tentang gambar berskala. Skala adalah perbandingan antara ukuran model atau gambar dengan ukuran sebenarnya. Nah, kemudian ada skala 1:n, yang artinya adalah setiap 1 cm ukuran pada model atau gambar mewakili n cm ukuran sebenarnya. Pastinya ini bukan sesuatu hal yang asing bagi anak-anak, karena kita tinggal mengulang saja. Kita mulai dari yang pertama adalah skala pada peta. Anak-anak perhatikan, di sini ada peta Kota Magelang. Di bawah terdapat tulisan skala 1:50.000. Nah, berarti bahwa pada peta tersebut setiap 1 cm pada peta Kota Magelang mewakili 50.000 cm ukuran yang sebenarnya. Kemudian selain pada peta, skala juga digunakan pada denah rumah. Tidak hanya denah rumah, bisa denah-denah yang lain atau model gambar yang lain. Nah, di sini pada gambar atau denah rumah, skala yang tercantum adalah 1:100. Berarti bahwa pada gambar denah tersebut skalanya 1:100, yaitu setiap 1 cm pada denah rumah mewakili 100 cm pada ukuran rumah sebenarnya. Nah, berikutnya yang kedua adalah menghitung faktor skala pada denah dan gambar berskala terhadap keadaan sebenarnya. Nah, anak-anak mengingat bahwa rumus skala adalah ukuran pada model atau gambar dibagi ukuran sebenarnya. Jika skala pada gambar atau model adalah 1:k, maka berlaku bahwa luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar kali k kuadrat. Ingat ya, k kuadrat. Nah, ini adalah rumus yang pernah anak-anak pelajari di SD. Di sini ada JP, jarak pada peta, S, skala, dan JB adalah jarak sebenarnya. Nah, dari segitiga ini, jika yang ditanyakan adalah jarak pada peta, berarti rumusnya adalah skala kali jarak sebenarnya. Kemudian jika yang dicari adalah skala, maka tinggal kita bagi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya tinggal kita bagi jarak pada peta dengan skala. Lanjut pada contoh soal. Dua kota berjarak 120 km.
Jika kedua kota tersebut digambar pada peta dengan skala 1:800.000, tentukan jarak kedua kota tersebut pada peta. Diketahui skalanya adalah 1:800.000. Jarak kedua kota sebenarnya 120 km atau sama dengan 12 juta cm. Jarak kedua kota pada peta sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Nah, di sini skalanya adalah 1:800.000 kali jarak sebenarnya, yaitu 12 juta. Nah, tinggal kita sederhanakan, 0,5 dicoret, ini juga 0,5 dicoret. Jadi hasilnya 8 dengan 120. 1,5 ya. Jadi jarak kedua kota pada peta adalah 15 cm. Contoh yang berikutnya. Pada sebuah peta, jarak antara kota A dan kota B adalah 4 cm. Tentukan jarak sebenarnya antara kota A dan B jika skala pada peta adalah 1:5.600.000. Nah, kita tuliskan yang diketahui, kemudian jarak sebenarnya berarti adalah jarak pada peta dibagi dengan skala. Di sini jarak pada petanya adalah 4 cm dibagi dengan skalanya 1/5.600. Nah, atau bisa kita balik menjadi 4 kali 5.600 dibagi 1, atau sama dengan 22.400. Mohon ya anak-anak, jika sedang mengerjakan seperti ini, mohon untuk lebih cermat dan teliti dalam menghitungnya. Jangan lupa dari cm diubah menjadi kilometer. Tinggal kita hilangkan nolnya 5. Jadi jarak sebenarnya antara kota A dan kota B adalah 224 km. Pada sebuah peta, jarak antara kota C dan D adalah 8 cm. Tentukan skala jika jarak sebenarnya adalah 480 km. Jarak pada peta 8 cm, jarak sebenarnya adalah 480 km, atau kita jadikan cm jadi 48 juta. Maka skala adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Maka di sini jarak pada peta adalah 8, kemudian jarak sebenarnya adalah 48 juta. Maka ini bisa kita sederhanakan, ini 1, ini 6. Jadi skalanya adalah 1/6 juta. Jadi skala peta tersebut adalah 1/6 juta. Perhatikan gambar denah kantor berikut. Di sini ada beberapa ruang
dengan masing-masing panjang ruangannya atau lebar ruangannya, kemudian dengan skala 1:500. Pertanyaannya adalah berapakah luas kantor sebenarnya? Nah, bisa kita selesaikan. Yang pertama kita tuliskan dulu skalanya 1:500, kemudian kita hitung panjang pada D. Nah, di sini ada 1 cm, 3 cm, dan 2 cm. Kita jumlahkan menjadi 6 cm. Kemudian lebar pada denah di sini ada 1 dan 2. Berarti jumlahnya adalah 3 cm. Nah, seperti rumus yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa luas sebenarnya sama dengan luas pada gambar kali K kuadrat. Karena ruangan atau kantor tersebut berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah rumusnya panjang kali lebar. Di mana di sini panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan skalanya K kuadrat. Berarti di sini 500 kuadrat. 6 kali 3 adalah 18 kali 500 kuadrat adalah 250.000. Oke, jadi luas kantor sebenarnya kita kalikan 18 kali 25. 963. 450 tambah 04. Oke. Jadi luas kantor sebenarnya adalah ini dalam sentimeter. Bagaimana jika kita ubah menjadi meter? 450 meter persegi. Jadi luas kantor sebenarnya adalah 450 meter persegi. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mengenal perbandingan. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah gambar mobil. Yang satu adalah mobil Expander dan yang kedua adalah mobil Hennessy. Nah, kalau diperhatikan dari gambar tersebut, kita peroleh mobil yang pertama adalah banyak rodanya 4, yang kedua mobilnya rodanya ada 6. Kemudian kapasitas mesinnya yang pertama 1500 cc, yang kedua 7600 cc. Kemudian untuk tenaga mesinnya, yang mobil pertama 104 tenaga kuda dan yang kedua 1244 tenaga kuda. Nah, dari data tersebut maka bisa kita bandingkan hal-hal yang berkaitan dengan data tersebut. Misalnya mengenai jumlah roda, kapasitas mesin, besar tenaga mesinnya. Nah, perbandingan yang dapat dinyatakan yang pertama adalah perbandingan banyak roda. Banyak roda ada 4 dan 6, maka jika kita bandingkan 4:6 atau sama dengan 2:3. Kemudian perbandingan kapasitas mesinnya 1500 banding 7600, maka bisa kita sederhanakan menjadi 15:76. Dan yang ketiga adalah perbandingan tenaga mesinnya 104 banding 1244 sama dengan 26:311. Nah, dari data-data membandingkan 2 buah hal, maka bisa kita buat
beberapa perbandingan berdasarkan data yang tersedia. Langsung saja masuk yang keempat, yaitu perbandingan antara dua besaran yang sejenis dan